Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan tetap meneruskan cerita tentang perang Bratayuda kita. Dan cerita apa yang akan kita bahas kali ini? Mari kita simak. Setelah terbunuhnya Raden Jayadrata oleh Raden Arjuna, kemudian para Kurawa pun kembali menantang perang pada malam hari. Tentu saja pertempuran terus dilanjutkan dan akan dimulai pada malam hari hingga pagi hari nantinya. Tentu saja pertempuran ini akan menggunakan obor dan dikenal sebagai perang obor. Begitulah kemudian pertempuran malam hari pun disepakati oleh pihak Pandawa dan Kurawa dan dibentuklah pasukan-pasukan mereka sendiri. Seisi Tegal Kuruseta memakai obor di sekitar Tegal Kuruseta, bahkan panah-panah yang dipakai menggunakan api. Kemudian pasukan pun dibentuk, sementara di pasukan Astina sendiri dipimpin oleh Raden Adipati Karna. Adipati Karna memimpin pasukan Kurawa yang kemudian akan menghadapi pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca dipilih karena kemampuannya yang memiliki cahaya ketika terbang dan memiliki jurus-jurus tertentu untuk menghadapi Adipati Karna. Namun di sebalik itu semua, Raden Gatotkaca memiliki misinya tersendiri, yaitu untuk memancing Adipati Karna agar mengeluarkan senjata andalannya. Adipati Karna memiliki senjata Khonta yang apabila dikeluarkan senjata tersebut maka akan jadi ancaman para Pandawa. Maka dari itu untuk pertempuran malam kali ini Raden Gatotkaca mendapatkan misi tersebut. Pertempuran pun segera terjadi dan kedua pasukan pun kembali bertemu pada malam hari ini. Tentu saja perang obor ini melibatkan banyak sekali pasukan yang hampir kelelahan karena sudah bertempur pada siang hari tadi. Adipati Karna menyerang habis-habisan pasukan para Pandawa dengan menggunakan panah-panah pusakanya dan tidak ada satupun dan siapapun yang bisa menghalangi Adipati Karna. Adipati Karna terus-terusan menghabisi para pasukan, sementara Raden Gatotkaca kewalahan demi menangkis panah-panah Raden Adipati Karna. Tentu saja Adipati Karna menjadikan Raden Gatotkaca sebagai sasaran karena Raden Gatotkaca merupakan panglima tertinggi pada saat itu. Raden Gatotkaca yang ditembak terus-menerus oleh Adipati Karna tidak mempan sama sekali dan tidak melukai tubuh daripada Raden Gatotkaca. Panah-panah pusaka yang ditembakkan kepada Raden Gatotkaca tidak ada satupun yang bisa menembus badan Raden Gatotkaca. Tentu saja hal itu sedikit membuat Adipati Karna kesal karena Raden Gatotkaca terus-terusan menantang Adipati Karna agar terus menembak dan mengeluarkan senjata andalannya demi membunuh Raden Gatotkaca. Tentu saja Adipati Karna sangat kesal karena sifat asli Raden Adipati Karna adalah tidak bisa ditantang dan akan selalu menerima tantangan apabila terus dicemooh. Begitulah Raden Gatotkaca dengan sengaja melemparkan cemoohan kepada Adipati Karna untuk mengeluarkan senjata-senjata yang lebih hebat. Bahkan Raden Gatotkaca mengembalikan panah-panah Raden Adipati Karna sebagai bentuk penghinaan kepada Adipati Karna. Tentu saja Adipati Karna merasa sangat marah, namun Adipati Karna terus-terusan dibuat tidak berdaya dengan kesaktian Raden Gatotkaca yang tidak mempan dipanahi oleh ratusan panah-panah pusaka dari Adipati Karna. Raden Gatotkaca kemudian merasa bimbang karena Adipati Karna tidak jua mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata Khonta. Rencana Raden Gatotkaca adalah terus memancing Adipati Karna agar mengeluarkan senjata Khonta. Namun Adipati Karna sangat hati-hati di dalam mengeluarkan senjata Khonta karena memang senjata Khonta tersebut disediakan untuk menghadapi para Pandawa, khususnya Raden Arjuna yang akan menjadi sasaran senjata Khonta tersebut. Dan tentu saja Raden Gatotkaca tahu. Raden Gatotkaca demi memancing keluarnya senjata Khonta kemudian membuat sebuah siasat.
Raden Gatot Kaca kemudian datang ke perkemahan atau ke kereta Prabu Duryudana. Prabu Duryudana yang sedang duduk bersama Arya Sangkuni kemudian diculik dan kemudian dibawa ke atas langit terbang bersama Raden Gatot Kaca. Prabu Duryudana pun disandra. Tentu saja hal itu membuat heboh seisi Tegal Kuruseta, khususnya para pasukan Kurawa yang kemudian menjadi sangat panik karena Prabu Duryudana adalah seorang raja yang kemudian menjadi tawanan Raden Gatot Kaca. Akhirnya dengan semua kejadian tersebut, Adipati Karna pun mendapatkan desakan dari semua para prajurit dan petinggi-petinggi pasukan Kurawa. Adipati Karna dipaksa untuk mengeluarkan senjata konta untuk membunuh dan membebaskan Prabu Duryudana. Sementara itu Adipati sangat terpaksa kemudian mengeluarkan senjata konta. Dengan keluarnya senjata konta kemudian seisi Tegal Kuruseta menjadi hening dan tanpa ada suara satupun demi menyaksikan keluarnya senjata konta tersebut. Senjata konta dengan sangat terpaksa kemudian dilemparkan oleh Adipati Karna menuju Raden Gatot Kaca. Demi menyelamatkan Prabu Duryudana, kemudian Raden Gatot Kaca pun melepaskan Prabu Duryudana dan lari terbang secepat mungkin menghindari senjata konta. Senjata konta melesat lurus menuju Raden Gatot Kaca yang terus terbang ke atas langit sehingga tiba di langit lapisan pertama, sedangkan konta tetap menyusul. Raden Gatot Kaca yang menyaksikan senjata konta terus mengejar dirinya, kemudian Raden Gatot Kaca pun kembali menembus lapisan langit kedua, ketiga, keempat, dan sampailah Raden Gatot Kaca ke lapisan langit ketujuh. Senjata konta tetap mengejar Raden Gatot Kaca, namun tenaga daripada senjata konta seperti sudah berkurang dan sedikit agak melambat. Raden Gatot Kaca merasa sedikit lega karena cara yang dia pakai sudah hampir berhasil. Senjata konta makin ke atas semakin hilang tenaganya sehingga tidak mungkin bisa mengejar Gatot Kaca sampai ke sana. Namun tiba-tiba ada sesosok arwah gentayangan yang selalu mengikuti Raden Gatot Kaca. Arwah tersebut adalah paman dari Raden Gatot Kaca yang tidak sengaja terbunuh oleh Gatot Kaca. Arwah itu adalah milik paman Gatot Kaca yang bernama Kala Bendana yang menjadi arwah gentayangan. Kala Bendana sudah berjanji bahwasannya dia akan mati bersama Raden Gatot Kaca. Tiba-tiba arwah Kala Bendana itu pun mengambil senjata konta yang sudah melambat itu dan kemudian menancapkannya kepada tubuh Raden Gatot Kaca. Kemudian Raden Gatot Kaca pun di tengah kesadarannya yang mulai melambat kemudian mendengar suara-suara dari yang dia kenal. Suara tersebut adalah suara dari Kala Bendana yang mengajaknya untuk segera pergi dari alam dunia ini dan pulang bersamanya. Raden Gatot Kaca dengan pasrah memasrahkan dirinya agar bisa bersama dengan pamannya Kala Bendana. Dengan bayang-bayang dosa Raden Gatot Kaca yang telah membunuh pamannya yaitu Kala Bendana, Gatot Kaca pun pasrah apabila pamannya Kala Bendana membunuhnya dengan senjata konta. Raden Gatot Kaca pun kemudian terjatuh dari lapisan langit ketujuh dan menuju ke Tegal Kuruseta. Namun Raden Gatot Kaca ingin terjatuh tepat di atas kereta Karna sekaligus membunuh Adipati Karna. Namun Adipati Karna sangatlah waspada dengan melihat ke atas bahwa jasad daripada Raden Gatot Kaca akan menghantam keretanya. Raden Adipati Karna pun segera melompat dari kereta kudanya sehingga Raden Gatot Kaca hanya menimpa dan menghancurkan kereta kuda daripada Adipati Karna. Begitulah kemudian Raden Gatot Kaca pun tergeletak di tengah-tengah Tegal Kuruseta. Kemudian keluarlah kodam-kodam suci daripada tubuh Raden Gatot Kaca, di antaranya Pancabraja yaitu kelima paman daripada Raden Gatot Kaca, Dewa Bajingekeri, Tapak Nenggala serta Dewi Sabda Pangrungu juga keluar dari tubuh Raden Gatot Kaca. Demikianlah kemudian kematian daripada Raden Gatot Kaca membawa duka yang sangat mendalam dan kejadian tersebut ditangisi oleh seisi Tegal Kuruseta.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus menunggu cerita selanjutnya, dan kita akan kembali di cerita-cerita yang akan datang. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.